Usai City, Arsenal, dan Fulham, MU bidik Tottenham jadi korban berikutnya. Winger Manchester United, Amad Diallo, tidak sabar untuk berhadapan dengan Tottenham di akhir pekan nanti. Ia berharap skuad Setan Merah bisa keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut. Manchester United baru saja memainkan pertandingan pekan ke-24 IPL 2025-2026. Setan Merah menjamu Fulham di Old Trafford untuk memperebutkan 3 poin. Laga ini berjalan dengan sengit dari awal hingga akhir, namun Setan Merah berhasil keluar sebagai pemenang laga ini berkat gol telat Benjamin Sesko di akhir babak kedua. Amad mengaku puas timnya bisa memenangkan laga sulit itu. Namun, ia ingin timnya tidak merayakan kemenangan itu secara berlebihan karena mereka ditunggu laga sulit di akhir pekan nanti. Amad menyebut bahwa timnya saat ini harus sudah mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya, yaitu menghadapi Tottenham. Ia menyebut The Lily Whites bakal jadi lawan yang berat bagi Setan Merah, sehingga mereka perlu bekerja keras untuk memastikan kemenangan di laga tersebut. Pertandingan berikutnya akan jadi pertandingan yang benar-benar baru, dan kami akan menghadapi sebuah laga sulit melawan Tottenham. Pertandingan ini bakal jadi pertandingan yang sangat sulit, namun kami harus menjaga semangat dan juga standar yang kami miliki, ungkap Amad. Pada kesempatan yang sama, Amad juga memberikan pujian kepada Benjamin Sesko yang sukses membobol gawang Fulham. Ia menyebut rekan setimnya itu sudah bekerja sangat keras dan ia kini memetik buah dari kerja kerasnya tersebut di pertandingan ini. Benjamin sangat layak mendapatkan gol di pertandingan ini. Ia selalu bekerja keras di sesi latihan dan hari ini ia mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Kami semua senang melihatnya mencetak gol hari ini, pungkasnya. Laga Manchester United versus Tottenham nanti jadi laga yang wajib dimenangkan Setan Merah. Jika mereka kalah di laga ini, MU berpotensi turun dari 4 besar karena Chelsea yang berada di peringkat kelima hanya berjarak 1 poin saja dari Setan Merah. Sentuhan simpel Michael Carrick hidupkan cara-cara lama Manchester United. Michael Carrick membawa kembali kesederhanaan ke Manchester United meski ia tidak bisa sepenuhnya mengakhiri kekacauan yang melekat di klub tersebut. Namun, dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham, kesederhanaan dan kekacauan justru berpadu dalam satu momen penentu. Laga di Old Trafford itu sempat tampak aman bagi United setelah unggul 2 gol. Situasi berubah drastis di menit-menit akhir ketika Fulham menyamakan kedudukan dan mengancam menghentikan momentum awal Carrick sebagai pelatih kepala. Pada akhirnya, keberanian United untuk terus mengejar kemenangan menghasilkan gol penentu di masa tambahan waktu. Di balik momen penuh chaos itu, ada fondasi keputusan tenang dan terukur yang menjadi ciri pendekatan Carrick. United semula mengendalikan pertandingan berkat gol Casemiro dan Matheus Cunha. Keunggulan tersebut hampir sirna setelah penalti Raul Jimenez dan gol penyeimbang Fulham di awal injury time. Gol penentu Benjamin Sesko pada menit ke-94 membalikkan keadaan. Gol itu lahir dari pergerakan sederhana, menerima umpan Bruno Fernandes sebelum berputar dan menuntaskan peluang dengan tenang. Momen tersebut mengingatkan pada kemenangan khas Fergie Time di hadapan Sir Alex Ferguson. United memilih mengejar gol kemenangan ketimbang bertahan demi 1 poin, dan keputusan itu berbuah hasil. 3 pertandingan sejak mengambil alih tim hingga akhir musim, Carrick mengantar United meraih kemenangan atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham. Rangkaian hasil itu membawa United ke persaingan tak terduga menuju zona Liga Champions. Kebangkitan ini sering dikaitkan dengan kembalinya DNA menyerang klub. Namun, inti perubahan di bawah Carrick adalah penghapusan kebingungan dan kompleksitas yang sebelumnya muncul. Pendekatan tersebut terlihat jelas dari pergantian pemain yang berani. Carrick mengganti penyerang dengan penyerang, sesuatu yang jarang dilakukan Ruben Amorim, dan memberi kejelasan peran bagi setiap pemain. Kesederhanaan juga tercermin dari susunan pemain di awal pertandingan. Carrick mempertahankan 4 bek dan duet Casemiro bersama Kobbie Mainoo di lini tengah, berbeda dari sistem 3 bek yang hampir selalu dipakai Amorim. Mainoo menjadi salah satu pemain paling menonjol di bawah Carrick setelah sebelumnya tidak pernah menjadi starter di liga musim ini.
Perannya di lini tengah defensif memberi kebebasan bagi Bruno Fernandes untuk kembali bermain sebagai nomor 10. Di lini depan, kembalinya Bryan Mbeumo dan Amat dari tugas AF memberi Carrick lebih banyak opsi. Mereka tampil efektif karena digunakan di posisi terbaik masing-masing, selaras dengan filosofi baru yang menekankan kejelasan dan kepercayaan. Pendekatan Carrick berbanding terbalik dengan masa lalu United di bawah Amorim yang ditandai perubahan konstan dan ketidakpastian. Kekacauan taktik kala itu membuat performa tim goyah dan hasil buruk terus berulang. Kini United bermain dengan kebebasan dan kepercayaan diri. Pergantian pemain yang terlihat sederhana justru menunjukkan keberanian Carrick untuk mengambil resiko demi menang. Ada pemandangan yang tidak biasa dalam skuad Manchester United saat mereka berhadapan dengan Fulham kemarin malam. Mason Mount tidak nampak batang hidungnya di skuad Manchester United. Kemarin malam, MU menjamu Fulham di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-24 EPL 2025-2026. Di laga ini, Setan Merah berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor tipis 3-2. Di laga ini, Mount tidak masuk dalam starting 11 Setan Merah, meski ia awalnya dijagokan akan mengisi pos sayap kiri yang ditinggal Dorgu cedera. Ia juga tidak nampak dalam bangku cadangan MU sehingga banyak penggemar MU bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Michael Carrick sendiri memberikan informasi seputar absennya Mount. Ia mengonfirmasi sang playmaker harus absen di laga ini karena mengalami cedera. Dalam wawancaranya di MU TV, Michael Carrick membeberkan bahwa dirinya terpaksa tidak bisa membawa Mount untuk laga melawan Fulham ini. Ia menyebut sang playmaker mengalami benturan di sesi latihan MU sehingga ia harus absen di pertandingan ini. Dia atau Mount mengalami benturan di sesi latihan kami. Namun saya bisa bilang, cederanya itu bukan sesuatu yang serius, ujar Carrick. Carrick sendiri menyayangkan tidak bisa memainkan Mount di laga ini. Ia menilai sang playmaker bisa memberikan kontribusi yang apik bagi Setan Merah. Namun Carrick menyebut bahwa proses pemulihan sang playmaker seharusnya tidak memakan waktu yang lama, sehingga ia bisa lekas comeback di skuad Manchester United. Kami sangat kecewa karena dia atau Mount tidak bisa bermain bersama kami hari ini. Namun dia akan segera kembali bermain bersama kami, pungkas sang manajer. Manchester United akan kembali memainkan laga kandang di akhir pekan ini. Mereka akan menjamu salah satu tim kuat Inggris, Tottenham, pada hari Sabtu 7 Februari 2026 malam nanti, dan Mount berpotensi comeback di laga ini. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin.